Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya menyambut dengan sukacita jemaat yang hadir di Reform Exodus Community Kutisari. Dan saya juga bersyukur kita bisa bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang secara online kita bisa menyembah Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengambil doa teduh pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita saat ini. Kita mau meresponi panggilan Tuhan. Kita puji dan sembah Tuhan. Dia terus genggamku, Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku. Mari segenap hati pujikan. Aku dikasihinya, Kristus genggamku, berharga di matanya, Dia menggenggamku. Ku tak akan terhilang, itu janjinya, karena ku telah ditebus, Dia terus genggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Terus mengasihiku, Dia menggenggamku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Dia menderita bagiku, Kristus genggamku. Ku telah dibenarkannya, Dia menggenggamku. Bangkit dan hidup baru, Dia terus genggamku, sampai ku melihatnya saat Dia datang. Tuhan, kasih-Mu terbukti saat Engkau menderita dan mati bagi kami.
kasih yang nyata dan sempurna bagi kami. Sekalipun kasih kami seringkali memudar Tuhan, kasih-Mu kekal dan tetap selamanya. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dia menggenggamku, amin. Dia menggenggamku, Kristus mengasihiku. Dia menggenggamku, Kristus mengasihiku. Dia menggenggamku. Dalam doa, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau Yesus yang meneguhkan, bahkan akan menolong kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami rindu Tuhan melekat kepadamu dan hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tak mampu Tuhan, kami terbatas, tapi kami mau dan kami percaya Roh-Mu yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mendasarkan ibadah kita saat ini pada pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin, haleluya. Kita percaya kita telah ditebus oleh Tuhan. Yang percaya serukan amin. Haleluya. Come on church, sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Forever, I will never be the same, 'cause you can be. From the everlasting to the world will lead, the Father's only Son. And you live, you died,
Mari persilakan duduk kembali. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu memulihkan kami. Oh, thank you Jesus. Jiwaku tenang
Kiranya lagu ini keluar dari hati kami yang paling dalam. Kiranya Engkau mengasihi, karena Engkaulah yang menciptakan dan Engkaulah yang memiliki hidup kami. Kami tahu kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Tapi kami juga menyadari hati kami seringkali tidak tertuju kepada kesenangan-Mu, dan pikiran kami tidak terarah kepada kemuliaan-Mu. Karena itu kami perlu firman Tuhan untuk menegur kami dan mengarahkan kembali, supaya kesenangan-Mu menjadi kesenangan kami dan kemuliaan-Mu menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau bekerja melampaui dari kata-kata hamba-Mu, melampaui dari apa yang mampu kami harapkan atau doakan. Kami berdoa biarlah terjadi kebangunan rohani di dalam hati kami, terjadi perjumpaan pribadi antara kami dengan Tuhan melalui firman-Mu, sehingga hidup kami benar-benar diarahkan kepada Kristus yang sudah mati bagi kami dan bukan untuk diri kami sendiri. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu mendengarkan suara-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Dan ini adalah minggu yang keempat. Seperti biasa, minggu yang keempat berarti waktunya bagi kita di REK ini untuk melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari Filipi pasal yang ketiga. Masih ada satu pasal lagi karena Filipi total 4 pasal. Jadi kita berharap tahun depan kita sudah bisa menyelesaikan surat Filipi dan kita bisa ganti surat yang lain di dalam Perjanjian Baru. Saya sangat bersuka cita kita bisa melanjutkan hari ini. Nah, saya ingin memulai dengan bertanya, ketika Bapak Ibu Saudara semua melihat sampah, apakah Bapak Ibu Saudara melihat sampah sebagai masalah atau sebagai berkah? Masalah atau berkah? Sebagian besar mungkin akan menganggap sampah adalah masalah, dengan baunya yang tidak sedap, dengan keporak-porandakannya di mana-mana. Tapi kalau kita bertanya kepada tukang sampah, kepada para pemulung, maka mereka melihat sampah sebagai berkah. Bahkan beberapa pengusaha yang jeli bisa melihat kesempatan mendapatkan uang di antara tumpukan sampah. Mereka bisa menjadikan sampah sebagai sumber penghasilan. Benar-benar bisa. Saya pernah tahu orang yang bisa melihat dengan jeli apa yang bisa dilakukan dengan sampah itu. Yang dilihat sama sampahnya, baunya juga sama. Tidak mungkin yang melihat sebagai sumber berkah, baunya ini harum, yang ini sebagai sumber masalah, baunya amis. Tidak mungkin. Baunya sama, bentuknya sama, tetapi orang bisa menangkap sesuatu yang berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah perspektif, sudut pandang, cara kita melihat. Dan sudut pandang sangat penting. It's not about what we see, it is about how we see it. Penting bagi kita untuk tahu bagaimana cara melihatnya. Saya kasih contoh real di dalam hidup saya, yaitu tentang mengebut di jalan raya. Saya dulu suka sekali mengebut di jalan raya. Jadi kalau ada orang yang menyalip mobil saya begitu, wah, saya langsung adrenalinnya itu naik gitu kan ya. Lalu saya kejar gitu, dan kalau saya mengalahkan dia itu rasanya seperti puas setengah mati begitu. Tapi sekarang saya sudah berubah. Dari awal saya langsung geber supaya nggak ada yang bisa menyalip. Tentu saja bukan begitu. Sekarang saya mengalami banyak perubahan. Saya tidak lagi suka kebut-kebutan seperti dulu lagi. Dan kalau ditanya mengapa saya bisa berubah, yaitu karena perjumpaan saya dengan pendeta Joseph Tong. Jadi bincang-bincang santai, bukan pada waktu saya mengebut ya. Bincang-bincang santai. Lalu dia melihat ada orang yang mengebut dan dia berkata begini, kamu tahu nggak, orang yang mengebut di jalan, suka kebut-kebutan di jalan adalah orang bodoh. Kemudian saya tanya, kenapa Pak Tong? Mereka itu orang bodoh. Lalu dia tanya begini, coba kamu pikirkan, kalau dia menyalip kita dengan kencang, kira-kira dia bisa hemat berapa waktunya? Sampai di tempat tujuan bisa hemat berapa lama? Kalau perjalanan dalam kota paling menghematnya 15 menit, benar ya?
Kalau perjalanan luar kota palinglah menghematnya 1 jam 2 jam. Lalu Pak Tong tanya begini, tapi yang dia pertaruhkan untuk menghemat hanya beberapa waktu saja. Yang mereka pertaruhkan itu adalah sisa hidupnya yang panjang. Kalau menang dapatnya sedikit, kalau kalah dapatnya semua, kalahnya semua. Itu namanya orang bodoh. Lalu dia tanya begini, coba kamu pikirkan lagi. Kalau misalnya orang itu bisa sampai di rumah lebih cepat 15 menit. Yang dia lakukan apa dengan 15 menit? Yang suka kebut-kebutan di jalan, tolong kasih tahu saya ya. Begitu nyampe di rumah lebih cepat 10 menit, yang dilakukan apa? Nonton YouTube. Membuka media sosial kita. Jadi untuk menonton 10 menit di YouTube atau memainkan media sosial kita, kita telah membahayakan diri kita, membahayakan orang-orang di jalan, dan mengecewakan orang-orang yang mengasihi kita. Taruhannya itu begitu banyak, hanya untuk main YouTube 10 menit. Hanya untuk main medsos beberapa jam saja. Bodoh atau pintar? Bodoh. Sejak saat itu saya mulai mengurangi kecepatan saya. Yang biasanya saya selalu nyetir itu 140. Sekarang saya cuma 139. Tidak terlalu ya signifikan, enggak saudara ya. Sangat berubah sekali karena saya tahu itu mengubahkan perspektif saya terhadap waktu, terhadap segala sesuatu. Contoh lain lagi, pentingnya perspektif. Selama pandemi, banyak orang menghadapi masalah yang sama. Penghasilannya kurang, pekerjaannya hilang, orang yang dikasihi meninggal dunia. Tapi saya melihat reaksi yang berbeda dari orang yang berbeda. Ada yang di tengah pandemi berkata begini, Tuhan itu kok nggak baik ya? Mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Tuhan itu mana tangannya? Tuhan itu nggak berkuasa, nggak becus mengontrol segala sesuatu. Tapi ada juga yang berkata begini, Pak, saya bersyukur di pandemi ini Pak, saya kehilangan semua Pak, pekerjaan saya semuanya, saya hilang Pak. Tapi saya bersyukur, Tuhan itu memurnikan saya dari berhala-berhala dalam hidup saya. Wow, saya dulu mengharapkan bahwa saya mendapatkan kebahagiaan dari uang, ternyata uang tidak menjamin. Saya dulu berpikir saya bisa tenang, aman kalau ada keluarga yang mengasihi saya. Ternyata keluarga saya juga beberapa meninggal dunia. Tuhan memurnikan saya supaya saya hanya bergantung kepada Dia saja. Wow, peristiwanya sama persis. Menimpa orang yang berbeda, reaksinya bisa berbeda. Apa yang membuat berbeda? Sekali lagi jawabannya adalah perspektif, sudut pandang kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang perspektif itu. Mari kita membaca Filipi 3 ayat 20 dan 21. Kita membaca yang demikian, Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sekali lagi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Amin. Dalam khotbah saya hari ini saya akan membagi menjadi 2 bagian besar. Bagian besar yang pertama saya akan menerangkan perubahan perspektif, yaitu perspektif kekekalan. Kita harus melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Lalu nanti bagian besar yang kedua saya akan menerangkan, kalau memang perspektif kita itu kekekalan, apa yang berubah di dalam hidup kita? So what gitu? Apa yang harus kita lakukan? Itu akan menjadi bagian besar yang kedua dari khotbah saya. Dan langsung saja tanpa membuang-buang waktu kita melihat perspektif kekekalan yang diajarkan oleh Paulus. Dia mengatakan begini, karena, ada kata karena berarti menerangkan alasan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena Paulus memulainya dengan karena. Tidak mungkin ini kalimat pertama kan? Apakah ada di antara saudara yang bertemu dengan orang lain langsung berkata karena? Nggak mungkin. Mesti ada yang diomong dulu, baru kita tambahkan karena. Karena menerangkan alasan, menerangkan sebuah alasan, dan kita bertanya-tanya. Karena di sini menerangkan apa ya di dalam konteksnya?
Nah, kalau kita membaca dengan teliti, kita tahu ayat yang ke-20 dan 21 menerangkan ayat yang ke-17. Jadi ayat 17 Paulus memberikan nasihat begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Mengapa kita perlu meneladani orang-orang yang baik itu? Paulus memberikan alasan negatif dan alasan positif. Alasan negatifnya adalah karena banyak orang itu menjadi seteru salib Kristus, hidupnya nggak karu-karuan. Supaya kamu jangan terpengaruh oleh orang-orang yang buruk ini, kamu harus melihat orang-orang yang baik dan meneladani mereka. Makanya kalau di dalam dunia bisnis dikatakan kalau mau sukses kumpul dengan orang yang sukses. Karena kalau kumpulnya dengan orang-orang yang tidak sukses, kita merasa sudah sukses, padahal tertinggal jauh di sana. Saya dulu diberitahu kalau kamu mau jadi hamba Tuhan harus kumpul dengan hamba Tuhan. Kalau kamu dipanggil jadi misionaris, kumpul sama misionaris. Mau jadi dosen, kumpul dengan dosen. Supaya kita mengerti pergumulannya apa. Nah, Paulus mengatakan, kita ini harus meneladani orang-orang yang baik. Kenapa? Ada alasan negatifnya. Karena di sekitar kita banyak orang buruk. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka. Tapi ada alasan positifnya. Alasan positifnya adalah karena siapa kita? Kita ini warga negara surga. Bukan cuma karena ada banyak orang yang buruk, tapi karena siapa kita itu penting. Anak-anak saya sebagaimana jemaat sudah ketahui, anak-anak saya dua-duanya kuliah di Amerika, jauh banget ya. Nah, pada waktu saya mengutus mereka ke sana, mengizinkan mereka pergi, nasihat orang tua kan pasti banyak ya. Tapi bisa dibagi jadi dua saja sebetulnya nasihatnya. Cuma begini, hati-hati di sana pergaulannya bebas. Hati-hati jangan sampai kena narkoba, free sex, kena ini itu dan seterusnya. Jadi saya mengantisipasi hal-hal yang buruk. Tapi kalau cuma sampai di situ, maka saya telah gagal jadi orang tua Kristen yang baik. Saya menerangkan kepada anak-anak saya bahwa kamu harus ingat siapa kamu. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Saya tidak sebut anak-anak pendeta ya. Anak-anak Tuhan, karena pendetanya tetap di Indonesia tidak bisa jaga mereka di sana. Saya beri penekanan, kamu adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Hidupmu itu bukan barang rosokan. Pakai dengan baik. Kamu tuh barang berharga karena ditebus oleh darah yang mahal. Jadi saya memberitahu siapa mereka, supaya mereka nanti kalau di Amerika tahu what to do. Mereka selalu ingat statusnya mereka seperti apa. Kalau orang tua yang lain kan biasanya kalau nasihati, ingat loh ya, papa susah payah bayarin uang kuliahmu loh ya. Kuliah yang baik ya gitu. Nanti kalau anaknya dapat beasiswa, dia kuliah nggak baik. Kenapa? Alasannya kuliah baik, papanya bayar soalnya. Begitu papanya nggak bayar dan anaknya bisa kerja, dia kuliahnya nggak baik karena alasannya hilang kan. Jadi saya memberi alasan yang positif, yaitu siapa kamu di hadapan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus di sini ketika dia mengatakan karena kewargaan kita adalah dari surga. We have to know who we are. Sehingga kita bisa hidup seturut dengan identitas kita, status kita seperti apa. Dan Paulus tampaknya sangat menekankan identitas yang baru ini karena memberi perspektif yang baru. Dia meletakkan kata kita dalam teks Yunani itu di bagian awal. Lalu dia memakai kata adalah dalam bentuk present tense. Saya akan terangkan sedikit-sedikit ya, ini bahasa Yunani. Saya akan terangkan, don't worry, saya tidak akan menerangkannya terlalu ribet, terlalu rumit, karena bukan kelas bahasa Yunani sekarang ini. Jadi di dalam bahasa Yunani, kata yang mau ditekankan biasanya ditaruh di depan. Bahasa Indonesia tidak. Bahasa Indonesia terjemahkannya begini, karena kewargaan kita adalah dari surga. Kalau bahasa Yunani, kitanya ditaruh di depan. Kita karena kewargaan gitu. Seolah-olah Paulus mau menekankan kita, bukan orang lain ya. Kewargaan kita nih, bukan orang lain nih gitu. Lalu dia tambahkan, adalah di surga. Nah, kata adalah di sini juga menurut saya kurang begitu pas, karena kata yang dipakai dalam bahasa Yunani sebetulnya artinya menjadi. Sekarang menjadi. Jadi dulu bukan. Sekarang menjadi warga surga. Surganya masih nanti ya. Tapi kewargaan kita, status kita mulainya dari sekarang. Paulus memberi penekanan di situ dan Paulus memberikan di depan sekali. Kewargaan kita beda dengan yang lain.
Ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Paulus. Paulus ingin jemaat Filipi menangkap ini dengan baik. Dan kita bingung ya, kira-kira enaknya apa sih ya jadi warga negara surga ini? Coba pikirkan begini, kalau kita jadi warga negara Indonesia enaknya apa? Di sini bangga nggak sih jadi orang Indonesia? Harus bangga dong ya, negara kita harus bangga. Saya beritahu anak-anak saya, bahasa Indonesiamu harus lebih bagus daripada bahasa Inggrismu, iya kan? Kamu orang Indonesia kok. Masa ada orang Indonesia itu orang tua bangga, anaknya sudah lupa bahasa Indonesia, bisanya cuma bahasa Inggris gitu. Yang bener aja, harusnya lebih bangga kalau anak kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu kalau saya begitu. I'm proud of my country. Kenapa? Because dangdut is the music of my country. Enggak ya, bukan. Kita ini harus bangga dengan negara kita di sini gitu. Kalau saya sebutkan semua kelebihan negara kita sekarang, wah, presiden kita, wah, dijadikan tolok ukur penanggulangan pandemi di dunia. Wah, krisis ekonomi kita itu telah diselesaikan dengan begitu baik, ekonomi kita mulai naik. Wah, kalau saya teruskan nanti saya dipikir golongan lain budgetnya pemerintah ya kan. Ya nggak perlu diteruskan lah ya, saya bukan juru kampanye soalnya. Tapi kita harus bangga. Tapi saya tidak tahu, saudara bangga apa dengan Indonesia. Tapi saya punya cerita ketika saya studi di Amerika. Studi di Amerika, saya berangkat baru tahu pada waktu 2 minggu sebelum berangkat atau berapa hari sebelum berangkat, saya baru tahu kalau istri saya itu hamil. Itu tahun 99 ya. Saya tanya orang, biaya melahirkan berapa? Setelah dikasih tahu, saya mulai khawatir. Bahkan di pesawat itu pengalaman pertama saya naik pesawat itu langsung penerbangan internasional, gak pakai domestik saya. Langsung internasional. Di pesawat itu gak bisa sukacita. Kenapa? Karena bingung bayarnya bagaimana nanti. Tapi setelah sampai sana Tuhan buka jalan dan sebagainya. Berbahagialah orang yang miskin di Amerika. Ternyata ditanggung oleh pemerintah waktu itu. Amerika sedang kaya-kayanya. Negara bagian California itu penghasilannya 1/3 dari seluruh penghasilan di Amerika. Dan sisa makanan di California bisa untuk memberi makan 3 negara Afrika pada waktu itu. Jadi semua ditanggung. Jus, susu, keju, apa semua makanan ditanggung. Ke rumah sakit, ke dokter, itu benar-benar gratis. Bayangkan ya, minumnya, susunya, bayi aja itu yang terbaik. Anak saya itu kalau batuk sebentar, dokter spesialis. Kalau sekarang saya hitung dulu, 100 kali baru ke dokter spesialis ya kan. Bila perlu dokter umum dulu ya, siapa tahu dokter umum bisa menyehatkan dulu kan ya gitu. Dulu enggak, jadi banyak keuntungannya jadi warga negara Amerika. Termasuk sekarang anak saya yang pertama, karena dia warga negara Amerika, kuliahnya biayanya bisa jauh lebih murah daripada international student. Bukan cuma itu, bisa hutang lagi, enak hutang. Dan bunganya kecil, enak kan ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini menyenangkan bagi semua orang, apakah kita punya kebanggaan tersendiri. Tapi saya mau cerita bahwa menjadi warga negara Filipi itu sesuatu yang something banget, sesuatu yang luar biasa. Dan saya akan cerita sedikit tentang warga negara ini, sejarah ya. Maafkan yang tidak suka sejarah, karena saya tahu orang Indonesia biasanya tidak suka sejarah karena guru-guru kita tidak pandai untuk mengajarkan sejarah. Saya tahu, biasanya yang ditanya, berapa tanggal lahir Ibu Martin Luther? Mama kita aja lahir kapan kita nggak hafal, apalagi mamanya Martin Luther ya kan. Terus ada itu guru saya, dosen saya tanya begini, siapakah pekabar Injil yang selalu naik kuda? Teman saya jawab, Pangeran Diponegoro. Pertanyaannya nggak penting gitu, nggak penting, sehingga banyak orang nggak suka sejarah. Saya paham, makanya orang mendefinisikan pelajaran sejarah adalah pelajaran tentang orang-orang yang sudah mati, yang diajar oleh dosen yang tua yang sebentar lagi mati, dan pelajaran ini sangat mematikan sehingga nanti mahasiswanya dengan cepat mati. Semuanya tentang kematian sebetulnya, sehingga lebih cocok diajarkan di pekuburan sebetulnya, bukan di ruang kelas. Tapi coba bersabar dengan saya. Saudara, pada waktu awal-awal kebangunan, kejayaan Kekaisaran Romawi, saudara pasti kenal orang yang bernama Cassius dan Brutus. Mungkin Cassius nggak ada yang terlalu kenal ya. Kalau di sini adanya Cassius ya, bukan Cassius tapi Cassius. Dia pemain keyboard, bukan prajurit ya. Nah, mungkin Brutus kita lebih sering dengar ya. Brutus
Karena sejak kecil kan kita selalu diomongin sama orang tua kita, kalau makan ayam jangan ngambil bagian brutu itu kalau tunggal, kalau jamak brutus, ya nggak lucu ya. Oke, kita lanjut ya, nggak penting. Oke, jadi pada waktu itu terjadi dua kekuatan, yang di sini ada Cassius dan Brutus, lalu di sini ada Mark Antony dan Octavianus yang nanti menjadi Kaisar Agustus. Mereka saling berperang padahal sebelumnya itu satu geng, lalu berperang, biasalah ya di dalam sejarah begitu. Nah, pada waktu pertempuran yang menentukan itu, menentukan kemenangan Mark Antony dan Octavianus, pertempurannya terjadi di kota Filipi. Jadi Kaisar Octavianus itu punya memori yang kuat, ikatan emosional dengan kota Filipi. Lalu para veteran perang dan orang-orang tua di Roma semuanya direlokasi, banyaklah bukan semua, banyak direlokasi di kota Filipi. Padahal mereka sebelumnya warga negara Roma. Sekarang mereka jadi warga negara Filipi. Filipi dijadikan miniaturnya Roma. Apa yang ada di Roma ada di Filipi. Jadi ini miniaturnya gitu loh, saudara. Orang kalau bangga sebagai negara Roma berarti bangga dengan warga negara Filipi. Karena menjadi warga negara berarti ada kelebihan. Mereka first class citizens. Ada keuntungannya juga. Ingat peristiwa Paulus ketika ditangkap, lalu tanpa diadili, Paulus itu dipukuli, langsung Paulus mengeluarkan kalimat sakti. Aku warga negara Roma. Semua langsung takut. Semua langsung takut. Karena itu keuntungan sebagai warga negara Roma. Bukan cuma keuntungan, tapi kebanggaan. Namanya warga negara Roma. Wah, itu bangganya luar biasa, saudara. Benar-benar bangga. Ketika dia ngomong apa? Dia ngomong, saya warga negara Roma. Itu sudah something banget pada waktu itu. Sekarang Paulus bilang begini, kamu ini bukan cuma warga negara Roma. Mungkin banyak di antara kamu bukan warga negara Roma. Hampir semua penerima surat Filipi mungkin bukan warga negara Filipi. Tapi kamu punya kewarganegaraan yang jauh lebih mentereng, yang jauh lebih hebat. Kamu warga negara surga. Ini perspektif yang baru, identitas yang baru. Begitu melihat dari perspektif warga negara kita adalah surga, maka kita akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Misalnya nih, Paulus tidak heran di pasal yang pertama, ayat yang ke-21, Paulus berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dia bisa berkata begini? Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kemudian pasal 3 ayat 78 dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana bisa dia menganggap keuntungan duniawi sebagai kerugian? Bagaimana dia bisa menganggap kebanggaan duniawi sebagai sampah? Karena perspektifnya sudah lain ya. Perspektifnya itu kekekalan. Dia selalu sadar dia warga negara surga. Dan hal yang sama seharusnya ada pada kita. Siapa kita? Itu akan menentukan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang ada di dunia ini. Misalnya menyikapi kekayaan. Anak saya tanya, dulu anak saya itu waktu kecil-kecil, kan dulu waktu rek masih satu di Nginden, pulang kan mesti lewat gereja lain kan ya, yang gede banget itu, lewat gereja yang gede banget. Sehingga kalau saya ditanya, gerejanya ke daerah mana sih? Saya selalu ngomong, tahu nggak daerah Nginden gereja yang gede banget itu? Ya, oh itu gerejanya Pak Yakub. Bukan, itu patokan untuk nyari gereja saya. Lokasinya dekat, nasibnya yang jauh ya. Anak saya berapa kali tanya gini, Pak, kenapa Papa nggak jadi pendeta di gereja situ saja? Kenapa kamu pengen Papa jadi pendeta di situ? Kan enak, Papa bisa kaya raya. Terus saya kasih tahu, hidup itu yang penting bukan kaya raya, yang penting itu cinta Tuhan. Anak saya berapa kali tanya, jawaban saya begitu, yang penting cinta Tuhan bukan kaya raya. Suatu ketika dia ngajak bicara saya, Pak mau tanya, beberapa majelisnya Papa sama jemaatnya Papa itu kan kaya Pak ya? Iya. Mereka cinta Tuhan nggak? Cinta Tuhan sih. Kenapa Papa milih cuma satu? Kan bisa cinta Tuhan dan kaya raya. Pinter ya anak saya ya, luar biasa anak saya.
Saya ajarkan kepada mereka yang paling penting dalam hidup itu impact, bukan income. Walaupun kalau income kita tambah banyak, impact kita lebih besar sih. Tapi kalau kita harus memilih salah satu, ngerti maksud saya? Kalau kita disuruh milih salah satu, kita pilih impact, bukan income. Amin. Gak ada yang berani jawab. Kaya enggak berani amin lagi ya. Saya berharap itu yang enggak jawab itu yang kaya gitu loh saudara ya. Ternyata yang enggak kaya juga enggak berani jawab ya. Luar biasa ya. Atau memang karena enggak ada yang kaya di ruangan ini. Nah saudara, kita ini bisa melihat segala sesuatu dengan baik kalau kita ini punya perspektif yang benar. Saya tidak pernah menyesali hidup saya. Saya tidak pernah menyesali keputusan saya menjadi hamba Tuhan. Walaupun saya selalu mengatakan pada diri sendiri, at the moment I accept the calling. Saya itu sudah ready untuk tidak jadi kaya. Kalau pada akhirnya Tuhan memberi saya lebih, berarti saya menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Tapi pertama kali berkata iya kepada pelayanan, ada beberapa hal yang harus dibuang memang dari ambisi kita. Bukan berarti menjadi kaya raya pada dirinya sendiri salah ya, bukan. Tetapi kemewahan pasti harus dicoret dari hidup hamba Tuhan. Nggak bisa begitu. Ada beberapa yang lain yang harus dicoret dari hidupnya hamba Tuhan. Yaitu keanggotaan jemaat yang nakal-nakal. Oh bukan saudara, bukan itu ya. Jadi ada beberapa hal duniawi yang memang kita harus ambil komitmen untuk tidak mengarah ke sana. Kita punya perspektif kekekalan. Bukan cuma hamba Tuhan. Kita semua harus punya perspektif kekekalan, perspektif surga. Supaya kita bisa memaknai semua yang di dunia dengan cara yang benar. Lalu bagaimana caranya? Mari sekarang kita masuk bagian besar yang kedua dari khotbah saya, yaitu konsekuensi dari perspektif kekekalan. Saya bacakan ayat 20b dan 21. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sekali lagi, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus ingin supaya kita menangkap ini dengan baik. Status kita, identitas kita yang baru di dalam Kristus adalah warga negara surga. Dan ini benar-benar mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia. Termasuk Paulus berkata begini, kita ini harus menantikan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Menantikan surga. Coba saya tanya ya di sini. Siapa di sini yang percaya bahwa surga jauh lebih indah daripada dunia? Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa kapanpun kita mati, kita pasti ada di surga? Amin. Siapa yang mau masuk surga sekarang? Aneh ya. Kenapa nggak mau masuk surga sekarang? Padahal ini tanggal tua loh. Biasanya tanggal tua semua lagunya, oh Yerusalem kota mulia gitu kan ya. Belakang langit biru ada mahkotamu dan seterusnya. Mengapa kita tidak menginginkan surga coba? Kalau saudara tanya saya ingin surga enggak? Jawaban saya tidak. Wah, kaget. Kenapa tidak? Nah, ada alasannya. Begini. Mereka yang memiliki kebanggaan terhadap statusnya sebagai warga negara surga pasti ingin secepatnya berada di sana, pasti. Karena tempatnya lebih indah. Kecuali mereka memang sungguh-sungguh ingin berbuah banyak bagi Kristus di dunia. Paulus mengatakan, mati itu keuntungan. Aku lebih baik berada bersama dengan Kristus. Tapi di pasal 1 dia tambahkan, tapi lebih perlu untuk bersama kamu, sehingga aku menghasilkan lebih banyak buah. Sekarang saya tanya kepada saudara, saudara ingin masuk surga secepatnya atau tidak? Tidak kan? Jawabannya tadi. Kenapa tidak mau ke surga secepatnya? Karena saudara ingin berbuah banyak di dunia. Kok wajahnya meragukan begitu? Saya duga kalau saudara tidak ingin secepatnya masuk surga dan saudara juga tidak punya gairah berbuah bagi Kristus, penjelasannya ini. Kalau kita tidak menginginkan keindahan surga, mungkin dunia sudah terlanjur terlihat indah di mata kita. Kalau kita tidak menginginkan keindahan surga, mungkin dunia sudah terlanjur terlihat indah
di mata kita. Mungkin kita selama ini terjebak pada materialisme, hedonisme, konsumerisme, tanpa sadar kita merasa bahwa kebahagiaan kita ada di dunia. Itu problemnya dengan banyak orang Kristen, saya dan saudara semacam itu. Saya berapa kali mencoba untuk mengecek hati saya, kenapa saya tidak menginginkan surga? Padahal Yesus mengajarkan doa Bapa kami, salah satunya apa? Datanglah kerajaanmu. Lalu jemaat mula-mula terbiasa dalam ibadahnya berkata apa? Maranatha, ya Tuhan datanglah. Pengakuan iman kuno termasuk yang kita bacakan tadi, Nisia Konstantinopel, pengakuan iman rasuli, selalu ditutup dengan aku percaya kebangkitan tubuh dan menantikan hidup yang kekal. Tapi mengapa kita tidak menantikan itu? Mengapa coba? Mungkin karena dunia sudah terlalu indah di mata kita. Makanya kita sekarang perlu tahu bagaimana kita seharusnya menantikan surga itu. Yang pertama, kita menantikan dengan sungguh. Bahasa Indonesia memakai kata menantikan. Bahasa Yunaninya apekdekomai. Di dalam beberapa bahasa Inggris diterjemahkannya menurut saya lebih tepat, yaitu wait eagerly. Ada tambahan eagerly. Dengan sungguh-sungguh menanti. Jadi bukan cuma menanti, tapi sungguh-sungguh menanti. Dan kata ini muncul 3 kali di Roma pasal 8. Makanya saya yakin harusnya ditambah kata eagerly. Di Roma pasal 8 Paulus bicara tentang dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Semua makhluk itu merasa menderita. Dan anak-anak Tuhan ingin secepatnya dimuliakan sebagai anak-anak Allah sepenuhnya. Lalu Paulus memakai gambaran begini, seperti orang sakit bersalin. Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan pasti tahu maksud saya. Atau bapak-bapak yang menemani istrinya melahirkan pasti mengerti maksud saya. Saya menemani istri saya 2 kali melahirkan, saya ada di sebelah istri saya. Dicubit, dicakar, diapa-apa juga dengan istri saya. Ya saya biarkan saja. Karena memang saya bersalah juga di dalamnya. Jadi saya dicubit, sakit, saya tahan, bukan sakit gitu kan. Kemudian istri saya pernah itu waktu anak yang kedua dia tuh nggak tahan. Kemudian dia bilang gini, "Pak, enak operasi aja ya." Lebih sakit daripada cubitannya dia. Karena duitnya nggak cukup waktu itu untuk operasi. Lalu saya beritahu, kamu pasti bisa. Nah. Akhirnya ternyata lahir normal anak saya tanpa operasi. Modalnya apa? Cuma kalimat, kamu bisa. Enggak ya, saya doakan gitu, saya doakan. Tapi saya tahu sih, beberapa orang itu melahirkan dengan cepat ya. Ada jemaat sini naik taksi, tadi barusan ada yang cerita, naik taksi, di dalam taksi, lahir anaknya. Ada orang yang bawa ke rumah sakit, terus ditangani dokter, diomongin, "Bu, ini biaya melahirkannya 8 juta ya." Kaget ya, takut, langsung lahir anaknya. Cuma bayar 80.000, bayar formulir pendaftarannya aja, karena nggak perlu ditolong apa-apa, udah lahir langsung kan. Ada beberapa orang yang lahir tanpa sakit, tapi hampir semua lahir dengan penuh kesakitan. Pada waktu menantikan kelahiran bayinya, itu menantikannya biasa, atau nantikannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kan, kepengen secepatnya lahir. Nah itulah ya gambaran yang dipakai Paulus di sini. Harusnya kalau kita sadar kita ini statusnya warga negara surga, perspektif kita berubah, termasuk tindakan kita berubah kan. Perspektif mempengaruhi tindakan kita. Jadi kita menantikan Tuhan itu dengan sungguh. Kapan Tuhan datang? Harusnya lagu favorit kita itu, kapan Yesus kembali. Terus hafal nggak ya? Tahu nggak lagunya? Nggak tahu ya. Bersyukurlah ya. Berarti masih muda-muda ya. Atau dulunya bukan dari gereja Pentakosta ya. Yang dari Pentakosta jangan nundukkan kepala, malu ya. Nyanyi bersama saya ya. Itu lagu yang bagus sekali. Lagunya gini, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, betapa senang. Gak tahu ya, ini albumnya Hillsong yang terbaru, kolaborasi sama Elevation Worship ya. Lagu-lagu lama yang sebetulnya benar-benar bisa menguatkan kita, supaya kita itu jangan pikirannya itu di dunia terus. Saya bertumbuh dari satu gereja yang baik, yang mengajarkan bahwa rumah kita bukan di sini, rumah kita di sana.
Menderita di sini tidak masalah, karena harta kita sesungguhnya ada di sana. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Lagunya keren-keren ya. Sekarang berubah semua ya. Kalau sekarang di sini bisa mewah-mewah, kenapa nunggu di sana? Tampaknya kita tidak terlalu menantikan dengan sungguh-sungguh karena memang terlalu duniawi. Yang kedua, saudara, kita menantikan selain dengan sungguh, kita menantikan dengan benar. Ayat 20b sampai ayat 21 tadi Paulus mengatakan kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina menjadi tubuh kemuliaan. Yang kita nantikan itu apa sih? Yang kita nantikan itu pribadi Yesus Kristus. Banyak orang kepengen masuk surga dengan alasan yang salah. Kenapa mau masuk surga? Gitu. Jawabannya adalah iya, karena hidup di dunia sudah menderita. Kepengen masuk surga. Nah sekarang tanya sama orang itu, seandainya hidupmu di dunia enak, gemah ripah loh jinawi, yang artinya selamat dari pahlawan dan hari guru nasional. Nah seandainya hidupnya benar-benar enak, nyaman, semua tersedia, masih kepengen surga nggak? Coba ya, jujur. Bapak Ibu saudara yang di sini maupun di rumah, coba pikirkan. Seandainya hidup itu enak, benar-benar enak, apapun ada, masih kepengen surga nggak? Masih kepengen surga nggak? Banyak di antara kita nggak kepengen surga itu. Ada orang yang kepengen surga tapi alasannya salah, hanya karena nggak tahan menderita di dunia, kepengen surga. Bahkan ada yang bilang begini, mau kepengen ke surga kenapa? Di dunia beli emas mahal, di surga katanya batu-batunya semua dari emas ya gitu. Nanti bisa ganti giginya dari emas semuanya. Konyol banget deh. Yang saudara harapkan di surga itu apa? Yang kita harapkan di surga adalah perjumpaan dengan Yesus Kristus, sang pribadi itu. Amin. Tapi Paulus tidak berhenti di situ loh ya. Paulus nambahkan, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat apa? Paulus mengaitkannya dengan perubahan tubuh kita yang hina menjadi tubuh kemuliaan. Paulus ingin berkata kepada kita begini loh sebetulnya. Tubuh kita sekarang ini adalah tubuh yang berdosa. Apapun yang baik di tangan kita jadi buruk. Duit itu netral. Ada di tangan kita jadi buruk. Kita jadi hamba uang. Kita pakai uang untuk menyulitkan orang lain, mengontrol orang lain. Seks itu kudus, suci. Di tangan kita jadi buruk. Free sex di luar pernikahan. Apapun yang baik di tangan kita jadi buruk. Kenapa? Natur kita berdosa. Dan jangan lupa, tubuh ini masih kalah oleh upah dosa, yaitu kematian. Kita semua nggak peduli ganteng, jelek, kaya, miskin, pinter, bodoh. Apapun perbedaan kita, nggak peduli, semua pasti mati kok. Kita masih kalah dengan upah dosa. Tapi nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus, kita diberi tubuh yang sempurna. Tubuh yang tanpa dosa, tubuh yang tidak kalah oleh dosa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberi hidup seutuhnya untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang kita mengatakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Tetapi masih ada cacat di sana sini, saya dan saudara. Tapi kelak kita merindukan, ketika tubuh kita tidak ada lagi natur yang berdosa, kita bisa memberikan tubuh yang sempurna untuk Tuhan kita. Dan tubuh itu akan terus-menerus ada tanpa mengalami kematian. Oh, betapa bahagianya kita ketika kita bisa memberikan seluruh tubuh kita ini dengan sempurna kepada Yesus yang sudah mati untuk membayar lunas tubuh kita. Cara itu yang kita harus inginkan. Jadi kita menantikannya itu dengan benar. Kalau kita menantikannya tidak benar, ya kita pasti akan menjalani hidup ini dengan sembarangan. Yang ketiga, saudara, selain menantikan dengan sungguh, menantikan dengan benar, kita juga menantikan dengan yakin. Paulus mengatakan kita menantikan juru selamat yang apa? Yang oleh kuasanya akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita percaya kepada sang juru selamat. Pengharapan kita tertuju kepada pribadi yang memiliki kuasa yang tak terbatas, yang akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Kita punya pengharapan. Pengharapan kita ditentukan oleh siapa yang kita harapkan. Saya ulang sekali lagi. Kepastian pengharapan kita ditentukan oleh siapa yang kita harapkan.
Dia adalah juru selamat yang punya kuasa yang tak terbatas, yang akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan ketika saya merenungkan ini, saudara, saya terhibur. Kenapa saya terhibur? Karena perjalanan di sini sampai surga, perjalanannya tidak gampang. Jujur, tidak gampang. Iman kita seringkali begini, benar nggak sih? Iman kita seringkali labil. Situasi tertentu membuat iman kita ciut. Tekanan di dalam hidup membuat semangat kita tidak lagi membara bagi Tuhan. Perasaan kita itu tidak bisa dipercaya. Tapi kita bersyukur karena pengharapan kita tidak ditentukan oleh seberapa kuat perasaan kita. Pengharapan kita ditentukan oleh kepada siapa kita percaya. Dan kalau kita melihat dengan perspektif seperti itu, saudara, saya yakin kita akan menjalani hidup kita dengan berbeda kok. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba melihat, saya ini lagi kalau stres banyak kerjaan gitu, saya coba nonton beberapa video yang menurut saya menarik, unik gitu. Misalnya kayak orang nyoba terjun dari tebing 100 meter, gitu kan ya. Wah, terus langsung badannya kena di air, gitu. Lalu nyoba orang kakinya ditali gitu kan, terus turun dari helikopter, ke bawah gitu. Gitu. Saya seneng tuh melihat orang menderita gitu. Enggak, orangnya enggak menderita, saudara. Orangnya itu sebetulnya bersuka cita, tergantung perspektif kita kan ya. Tergantung perspektif kita. Saya pernah memimpin satu retreat nih. Retreatnya orang-orang kaya dari luar pulau datang ke Jawa Timur. Itu di Batu. Lalu kami makan kan, outdoor. Terus ada orang yang sedang mainan itu loh, layang-layang gede. Terus dia pegangan sama orangnya yang jokinya itu. Terus ada orang yang paling kaya di situ bilang begini, siapa di antara kalian yang berani naik itu turun tak kasih 5 juta? Percaya sama saya, gak ada yang berani. Saya kepengen saya. Cuma sungkan pendeta. Masa gara-gara 5 juta ya kan gitu kan. Saya kepengennya ngomong berapa kali naik? Boleh 10 kali gitu kan ya. Lumayan ya. 50 juta. Orang-orang kaya takut mati ya. Bagi saya itu having fun, iya kan? Kalaupun mati ya puji Tuhan lah. Wong cicilan KPR masih panjang juga ya, bisa langsung beres seketika kalau terjadi apa-apa. Gitu kan ya ceritanya ya. Nah intinya begini saudara, kita ini kalau sudah punya perspektif yang ke sana, kita itu bisa menjalani hidup kita itu dengan baik. Saya beberapa hari lalu nonton anak kecil mainan basket. Dribblingnya itu luar biasa. Dribblingnya dia itu benar-benar cepat tangannya. Kiri kanan itu cepat sekali, bisa muter-muter gitu. Itu kalau dia nggak jadi pemain basket ya, jadi pencopet. Tangannya cepat banget pokoknya. Itu saya jamin ya, dia nanti jadi pemain basket yang hebat. Kalau dia tidak cedera, kalau dia bisa ngatur hidupnya, jadi pemain basket hebat. Umurnya paling baru 5-7 tahun itu. Cepatnya main basket itu luar biasa, saudara. Saudara umur 5 tahun dikasih bola aja masih tutup mata, bener. Ini bisa main dengan cepat gitu. Dan orang tuanya ngelatih dia begitu rupa. Latihannya sangat keras. Bagi kita itu penyiksaan. Tapi bagi anak kecil itu persiapan. Persiapan ke masa depan. Nah kalau kita punya pikiran semacam itu, kita semua di sini itu menyiapkan masa depan di sana. Maka saya yakin kita akan melihat uang dengan cara yang beda. Melihat seks dengan cara yang beda. Melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Tapi sekali lagi saya sadar, perjalanan ke sana tidak mudah, makanya saya ingin memberikan penghiburan bagi kita dari teks tadi, bahwa pemenuhan janji Tuhan tidak didasarkan pada kondisi perasaan kita, melainkan pada kuasa Kristus atas segala-galanya. Sekali lagi, it's not about how you believe, it is about whom you believe. Saudara percaya kepada siapa? Bukan seberapa saudara percaya. Iman sebiji sesawi aja sudah cukup. Yang penting imannya benar. Berkali-kali saya mengajarkan kan kalimat sakti dari saya. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman gak perlu besar. Sebiji sesawi cukup. Yang penting imannya benar. Engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Dan yang terakhir saya ingin kita membaca bersama-sama kalimat ini sebagai penutup khotbah saya. 1, 2, 3. Dia yang telah menunjukkan kuasanya melalui kebangkitan dari antara orang mati, pasti akan dan pasti mampu membangkitkan tubuh kita yang fana ini.
Tuhan sudah memberikan bukti, dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, bukan secara roh, tubuh kemuliaan. Dan itu menjadi jaminan bahwa kita nanti juga akan memiliki tubuh yang sama, tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Dia pasti akan, karena itu janjinya. Dia pasti mampu, karena dia berkuasa. Dan itulah penghiburan kita, saudara. Terutama kita yang sudah lanjut usia, kadang-kadang sudah mulai sakit-sakitan di sana sini. Kita mulai takut nanti kalau tua bagaimana. Mungkin kita yang mengalami cacat secara tubuh, kita juga berpikir bagaimana nanti di surga. Saudara, nanti di surga kita akan dibebaskan dari semua kelemahan tubuh kita ini. Kita akan diberi tubuh yang sempurna. Saya pernah ditanya orang, engkong saya itu cinta Tuhan Pak, tapi pada waktu mati dia pikun. Nanti di surga dia pikun nggak Pak ya? Saya khawatir nanti dia nggak bisa mengenali saya. Saya beritahu pasti nggak pikun. Kok Pak Yakub yakin nggak pikun? Ada ayatnya? Nggak ada. Kata pikun nggak muncul di Alkitab. Tapi saya yakin dia nggak akan pikun. Kenapa? Ya karena nanti di surga kalau dia nggak ngenali kamu lagi, dia juga nggak akan ngenali Yesus Kristus, nggak akan ngenali yang lain. Tiap kali ketemu selalu tanya, Nimen namanya siapa? Repot. Ya enggak lah, Tuhan akan kasih kita semuanya sempurna nanti di surga. Amin. Gak perlu khawatir dengan apapun yang akan menimpa kita. Kita bisa mati dengan tenang, kita bisa mati dengan penyakit, kita mati bisa dengan kecelakaan, dengan apapun juga. Tapi semua walaupun beda cara matinya, tapi akibatnya, hasil akhirnya tetap sama. Kita diberi tubuh yang sempurna, yang tidak ada dosa, yang tidak bisa mati lagi. Sehingga kita bisa memberi tubuh ini seutuhnya dan selamanya bagi Dia yang sudah mati bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengecek hati kita. Apakah kita menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Ataukah kita merasa tertegur oleh firman Tuhan dan kita mau mengakui bertobat bahwa kita sudah begitu terpikat oleh keindahan dunia? Apa yang membuat kita tidak menginginkan surga? Kalau hidup kita sudah terlalu duniawi, kebahagiaan kita ditentukan oleh hal-hal yang sementara di dunia. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan mari kita juga mengambil komitmen, Tuhan, selama aku masih hidup di dunia, aku mau memberi buah lebih banyak. Aku mau hidup beda dengan orang lain karena aku adalah warga negara surga. Aku mau berbuah banyak karena bagiku hidup adalah Kristus. Mari masing-masing kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kalau kami selama ini tidak menginginkan Engkau seperti yang Engkau mau, tidak menantikan kedatangan Kristus dengan sungguh, dengan benar, dengan yakin, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kiranya setelah kami mendengarkan firman ini setiap hari, kami membiasakan diri berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Setiap hari kami berseru kepadamu, Maranatha, ya Tuhan datanglah. Dan kiranya perspektif kekekalan ini akan menentukan bagaimana kami hidup, bagaimana kami menggunakan tubuh kami, bagaimana kami mengejar cita-cita kami, dan bagaimana kami menata masa depan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Ampuni kami. Kami sekarang memberikan diri kami kepada Kristus yang sudah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Cuma yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR code yang ada di layar. Jemaat di gedung gereja juga bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang ada. Mari kita memberi dengan hati sukacita.
bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, serukan. Yesus perlindunganku, selamat bagimu. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar merekam. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukan dalam teduh kasih-Nya. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami boleh menyembah Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami saat ini diberikan kesempatan memberikan persembahan kepadamu, supaya segala hal yang bersifat jasmania boleh kami berikan dengan kasih kami kepada Engkau, sehingga boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perluasan kerajaan Allah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan atas kami, sehingga apa yang kami berikan sungguh bernilai kekal. Kami juga belajar ya Tuhan, supaya kami tidak hanya memberikan persembahan bersifat jasmani, tetapi kiranya Engkau memberikan kekuatan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini juga kami teringat untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya di berbagai daerah yang mengalami bencana alam. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan atas mereka yang kehilangan harta benda yang berharga, termasuk kehilangan orang-orang yang mereka cinta, supaya Engkau menghibur, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi mereka untuk terus melanjutkan hidup mereka dengan anugerah Tuhan. Kami juga percayakan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk proses pemulihan, perbaikan infrastruktur, dan berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Engkau limpahkan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, kepada aparat pemerintah yang bertanggung jawab, yang melaksanakan tugas sebagai pihak-pihak di garis depan untuk menjadi solusi bagi bencana yang terjadi, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Kami pun juga masih teringat pergumulan kami yang terus menghadapi COVID-19. Kiranya Engkau memampukan, berikan hikmat kepada pemerintah kami ya Tuhan, merancang yang terbaik untuk mengantisipasi laju perkembangan COVID-19, termasuk juga tantangan-tantangan varian-varian yang baru. Sekiranya Engkau memberikan hati kepada masyarakat untuk bisa mendukung pekerjaan, tugas, dan program pemerintah ini, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, tidak lalai, dan mensukseskan program vaksin yang dijalankan oleh pemerintah, supaya ini menjadi satu kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga untuk setiap gereja yang sekarang ini menyiapkan hati meringati Natal. Engkau yang akan terus bekerja menyiapkan segala sesuatu yang ada sehingga acara Natal boleh berjalan dengan baik. Engkau jaga kondisi, iklim, bahkan berbagai macam hal yang kami butuhkan supaya acara berjalan dengan baik. Dan kami rindu ini bukan acara sekedar hanya berkumpul, hanya menikmati kemewahan, apalagi pesta, tetapi kami ingin menikmati kasih Tuhan yang sudah menjadi manusia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kami. Dan kiranya kami dipenuhi berkat rohani ketika kami menikmati perayaan Natal. Tuhan, kami juga serahkan di dalam tangan-Mu untuk gereja yang kami kasihi. Kami bersyukur kami sudah melewati tahun 2021
Dan di ujung tahun ini kami ingin berdoa supaya setiap program yang dirancangkan untuk tahun 2022 berjalan dengan baik sehingga efektif untuk memuliakan nama Tuhan, baik program komisi, program lokal maupun segala hal yang boleh kami lakukan untuk menjangkau banyak jiwa dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, para gembala, majelis bahkan aktivis, supaya kami melayani yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk menyerahkan persembahan kami, bangsa dan negara kami dan gereja yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dan kita akan bersama-sama menyaksikan warta jemaat. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari di tengah pandemi ini kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tambahan informasi bahwa tanggal 4 nanti kita akan bersama-sama merayakan Natal. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri secara onsite, untuk bisa menyiapkan diri, khususnya karena acara ini dilaksanakan pukul 6:30 malam, supaya Bapak Ibu di rumah sudah makan dan gereja tidak menyediakan konsumsi pada awal sebelum acara, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Doakan acara ini supaya kita semua diberkati secara rohani. Baiklah jemaat yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita agungkan Allah Tritunggal. Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.